Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Negeri bidang kepengajaran Smart Dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunika Putri. Saat ini saya sebagai dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di program studi Ilmu Politik. Sesuai dengan rumpun ilmu sosial, cabang ilmu yang saya tekuni, yaitu kajian ilmu politik, khususnya di bidang subpolitik kesejahteraan, maka yang saya sampaikan pada unjuk kerja bidang kepengajaran ini adalah mata kuliah teori perbandingan politik. Mata kuliah teori perbandingan politik dengan kode mata kuliah SPP 526 merupakan mata kuliah program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS dan dapat diambil oleh mahasiswa di semester gasal. Bagi mahasiswa semester 5 yang telah selesai menempuh mata kuliah teori ilmu politik dan sistem politik Indonesia, bisa menambil dan juga memprogram mata kuliah ini. Proses dia atau delivery, interaction, dan assessment. Dalam proses delivery, pada proses delivery dilakukan melalui pembelajaran materi dengan menyampaikan silabus mata kuliah, RPS, bahan materi, buku, dan juga referensi-referensi yang lain. Assessment dilakukan berdasarkan teknik dan indikator penilaian berupa kuis, presentasi hasil, dan pemilihan studi kasus. Studi kasus yang dipilih oleh mahasiswa secara mandiri merupakan salah satu penilaian asesmen terakhir. Menggunakan rubrik penilaian untuk presentasi hasil studi kasus dan diskusi, serta scoring untuk kuis. Secara umum, mata kuliah teori perbandingan politik ini akan mempelajari bagaimana kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan yang lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaga serta berbagai organisasi atau kelembagaan di luar pemerintahan yang secara tidak langsung berhubungan dengan sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, fenomena politik yang terjadi, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan, yang tidak berhubungan dengan pemerintahan, dan bagaimana proses politik itu dilakukan secara nasional maupun global. Kemampuan yang diharapkan tentunya mengacu pada visi program studi, yaitu menjadikan program studi ilmu politik mandiri dan inovatif di bidang riset politik untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai asisten peneliti, pemberdaya masyarakat, dan analis politik. Sehingga diharapkan dari profil lulusan Prodi Ilmu Politik telah mengambil mata kuliah ini, yaitu sebagai asisten peneliti, pemberdaya masyarakat, analis politik, dan juga praktisi di bidang politik. Capaian pembelajaran yang menjadi beban mata kuliah perbandingan politik ini berfokus pada level KKNI, di mana yang dimaksudkan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis diperoleh melalui penilaian dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan terkait pembelajaran. Sehingga secara umum, SNDT mata kuliah ini berada di posisi P1, P2, P3, dan P4. Materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa antara lain yang pertama adalah metodologi perbandingan ilmu politik, pendekatan klasik, pendekatan kelembagaan, pendekatan budaya politik, kemampuan kelembagaan politik, subkultur politik, dan kecenderungan perilaku politik. Referensi yang digunakan di mata kuliah teori perbandingan politik antara lain yang pertama adalah Ronald Searle dengan judul Theories of Comparative Politics. Yang kedua adalah Gabriel Elmond yang berjudul Comparative Politics Today, dan yang terakhir adalah Weiner
yang berjudul Comparative Government and Introduction into Study of Politics. Selain 3 referensi utama ini, mahasiswa juga akan diberikan berbagai hasil penelitian yang dapat diakses di portal ENENA, di mana hasil-hasil penelitian ini kami ambil dari Comparative Politics Studies, dan juga mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih referensi di luar referensi-referensi yang telah diberikan. Metode pembelajaran di mata kuliah teori perbandingan politik ini yaitu dengan diskusi kelas, diskusi antar kelompok, dan juga presentasi hasil dari studi kasus yang dipilih secara mandiri oleh mahasiswa. Penugasan dalam mata kuliah ini termasuk di dalamnya adalah ujian tertulis, hasil analisa studi kasus, presentasi, dan juga tanya jawab. Dalam hal penilaian, di mata kuliah ini tidak hanya memberikan penilaian berdasarkan pada hasil ujian, tapi juga keaktifan mahasiswa sebesar 25%, tugas 15%, kuis 10%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 25%. Berikut adalah video pembelajaran tatap muka dengan materi kuliah metodologi perbandingan politik. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah teori perbandingan politik. Semoga teman-teman belum bosan ya dengan mata kuliah teori perbandingan politik. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan materi kedua. Tapi sebelum kita mulai, ada yang memimpin doa dulu? Silakan. Atau Hamdi silakan ya, dipimpin doa. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Oleh karena itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Setelah minggu lalu kita membahas tentang apa sih perbandingan ilmu politik, apa sih teori-teorinya, dan bagaimana cakupan secara general teori perbandingan politik. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu fokus pada metodenya. Metode masuk di keyword kita yang kedua kemarin. Metode perbandingan politik itu memang secara general, secara umum dipelopori oleh John Stuart Mill. Meskipun beliau ini adalah teori pakar dan juga yang sangat ahli di bidang ekonomi politik, tapi John Stuart Mill itu juga sangat ahli di bidang perbandingan politik, terutama dalam pengembangan metode-metodenya. Oke, next. Terus. Nah, di dalam pengembangan metodenya, John Stuart Mill ini sebenarnya hanya berbekal pada falsafah bagaimana sih cara untuk menjelaskan fenomena temuan pasca di Perang Dunia Kedua. Artinya, John Stuart Mill mencoba melihat ternyata di negara-negara pasca Perang Dunia Kedua, terutama negara-negara yang liberalis dan juga postkomunis, itu punya perbedaan ciri khas yang lumayan terlihat sebelum Perang Dunia Kedua hingga Perang Dunia Kedua berakhir, meliputi sistem tata nilainya, pemerintahannya, dan juga tata kelola negaranya. Next. Sehingga di dalam penelitian-penelitiannya ini, Mills melihat bahwa metode perbandingan dalam melihat fenomena dan juga kasus-kasus di bidang politik pemerintahan dan juga di bidang budaya politik, dia menerapkan bagaimana sih kausalitas atau logika-logika perbandingan ilmu sosial untuk melihat bagaimana sih cakupannya, bagaimana sih
pola hubungannya. Next. Nah, kita pasti di dalam hukum kausalitas pasti selalu akan melihat variabel yang pertama, kemudian mengidentifikasi. Next. Terus sehingga ketika kita sudah melihat bagaimana sih hukum-hukum kausalitasnya, Mills akhirnya membuat 3 aturan yang bisa diterapkan sebagai metode perbandingan yang bisa digunakan. Metode pertama, method of agreement. Yang kedua, method of difference, joint methods, dan juga campuran di antara ketiganya. Tapi yang paling umum adalah method of agreement, different, dan juga joint metode. Oke. Di metode pertama, yaitu method of agreement, kita melihat agree atau artinya persamaan-persamaan di dalam objek yang kita bandingkan. Misal, kita membandingkan negara-negara Asia Timur. Ada negara mana aja Asia Timur? Jepang, terus Korea, Cina, Mongolia. Oke, kita pakai 4 negara ini dulu ya. Dari 4 negara ini, kalau kita mau menggunakan method of agreement, kita pasti akan melihat apa sih kesamaan dari 4 negara ini, gitu ya. Mereka sama-sama dari Asia Timur. Mereka sama-sama menggunakan sistem demokrasi. Apakah Cina menggunakan sistem demokrasi? Campuran. Jepang menggunakan sistem demokrasi? Pakai. Korea Selatan ya. Korea Utara ya. Korea Selatan pakai. Sehingga kalau kita mau menggunakan metode of agreement membandingkan negara-negara di Asia Timur, kita pasti akan melihat dulu nih persamaannya apa. Kita bisa melihat persamaan dari sisi asal, sama-sama dari Asia Timur, punya budaya yang sama, atau dari sistem pemerintahnya, sama-sama menggunakan sistem presidensial atau sama-sama menerapkan demokrasi. Kalau misalnya, oh ini nggak bisa karena Cina tidak menggunakan sistem demokrasi secara menyeluruh, maka Cina bisa dikeluarkan dari objek penelitian. Kata kuncinya, metode of agreement adalah kita melihat persamaan dari objek yang kita kaji. Misal, next. Oke, Huntington, di bukunya Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga. Huntington membandingkan 56 negara yang menerapkan sistem demokrasi. Huntington melihat dulu 56 negara ini apakah sama-sama menerapkan sistem demokrasi? Awalnya dari 56 negara ini sebenarnya ada 100 sekian yang ingin dibandingkan karena menggunakan teori metode agreement. Huntington melihat dulu dari 100 ini mana sih yang bisa dikelompokkan sesuai agreementnya. Karena beliau menjelaskan tentang demokrasi gelombang ketiga, yang pertama, pasti harus menerapkan sistem demokrasi. Dari 100 negara ini diseleksi dulu. Oh, ternyata ada 80 negara yang menerapkan sistem demokrasi. Ketika sudah selesai 80 negara, diseleksi lagi. Mana yang pernah menjadi negara jajahan. Jadi tidak semua negara yang diteliti oleh Huntington itu masuk di dalam objek penelitiannya. Hanya negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, pernah dijajah, dan juga masuk di dalam pengkategorian yang nomor 2. Struktur dan rutin dilaksanakan pemilu, akhirnya mengerucut hanya ada 56 negara yang bisa diteliti karena memiliki
kesamaan yang sama. Nah, yang luar biasa dari sistem agreement ini ternyata meskipun kita meneliti persamaan-persamaan dari satu negara, dari beberapa negara sampai 56 negara kalau misalnya Huntington ini, ternyata penggunaan metode agreement ini menemukan berbagai ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, negara Asia itu pasti akan berbeda sistem demokrasinya dengan negara-negara Anglo-Saxon. Negara-negara Anglo-Saxon pasti akan sedikit berbeda dengan negara-negara Commonwealth. Yang ini akhirnya membuat bahwa sistem agreement atau sistem persamaan itu bisa memunculkan ciri khas tertentu, perbedaan-perbedaan dari penelitian dan objek yang sedang dikaji. Gitu. Oke, next. Metode kedua yaitu method of difference atau metode untuk melihat perbedaan di antara objek penelitian yang sedang dikaji. Kalau agreement tadi kita sama-sama mengelompokkan yang sama, di different kita akan melihat apa sih yang beda, apa sih hal-hal yang kontra yang bisa kita perbandingkan. Kausalitas ditentukan dengan mengobservasi perbedaan efek pada dua situasi. Oke. Kemudian selain itu juga melihat bagaimana indikator ekologi politik ya terutama ya, sehingga kita bisa melihat bahwa apakah metode ini menemukan hasil penelitian yang efektif atau tidak. Lanjut ya. Nah, sebelumnya mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk contohnya, metode difference ini misal kita mencoba untuk melihat bagaimana sih negara yang membuat atau bagaimana sih negara-negara, misalnya tadi kita mencoba melihat Tocqueville ya. Tocqueville itu selain penelitiannya tentang bagaimana sistem presidensial di beberapa negara, Tocqueville juga mencoba melihat perbandingan antara negara parlementer dan negara presidensial. Mengelompokkan berapa negara sih yang menerapkan sistem presidensial dan berapa negara yang menerapkan sistem parlementer. Hasilnya ternyata ketika menggunakan agreement kita melihat ada banyak sekali perbedaan yang dihasilkan. Tapi ketika kita menggunakan difference, hasilnya kita akan melihat bagaimana sih persamaan-persamaan dari sistem yang berbeda ketika diterapkan. Parlementer dan presidensial pasti beda. Parlementer yang memimpin Perdana Menteri dan parlemen. Kalau presidensial, presiden. Tapi di sini Tocqueville bisa melihat, oh ternyata ada persamaan dari sistem, dari negara, dari budaya yang menerapkan sistem ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Wafik silakan. Saya mau tanya yang soal metode yang persamaan itu, Bu. Nah, kan mencari persamaan kan, Bu. Yeah. Yang awalnya dari satu daerah mana yaitu Asia, sampai akhirnya mencari demokrasi, sampai akhirnya kita mencari negara yang pernah dijajah. Nah, dari dicarinya dari kesamaan-kesamaan itu tadi, poin yang diambil dari peneliti itu tadi apa, Bu? Hanya cuma mencari ciri khas tersebut dengan kesamaan dari demokrasi itu aja, apa kesamaan yang seperti apa yang membuat 56 negara ini menjadi negara yang mungkin pernah dijajah, atau mungkin karena dia menjadi negara yang ekonominya rendah, atau seperti apa? Oke, mungkin kalau dari konteksnya Huntington ini, dia kan mencoba melihat bagaimana sih demokrasi gelombang ketiga. Kalau kita melihat gelombang ketiga itu kan memang cenderung ke negara-negara berkembang,
negara berkembang itu cenderung adalah negara-negara dengan tingkat ekonomi menengah dan pernah mengalami masa jajahan, dijajah. Mungkin ada beberapa negara yang tidak pernah mengalami ini. Nah, tapi karena kita melihat gelombang ketiga atau negara dunia ketiga itu pasti punya ciri khas seperti ini. Ekonomi menengah, pernah dijajah, dan tersebar tidak hanya di Asia, bisa di Afrika, bisa di Amerika, dan juga beberapa hal. Sebenarnya sudut pandangnya apa sih yang membuat filtrasi atau variabel-variabel apa sih yang bisa ditentukan, itu sebenarnya tergantung sekali pada konteks si peneliti. Mungkin kalau Wafik ingin meneliti, Bu, kalau saya ingin meneliti bagaimana sih penerapan pemilu, boleh, nggak apa-apa. Apakah disesuaikan dengan keinginan saya? Enggak, pasti akan disesuaikan dengan konteks yang ingin dipilih oleh Wafik dan juga pasti teorinya. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, silakan. Jadi, terima kasih sebelumnya atas penyampaiannya tadi. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini adalah ketika kemudian kita membandingkan antara politik dari berbagai negara, entahlah itu dari metode, dari budaya, dari sosial, dari lain. Lalu kemudian kan tujuan daripada itu adalah ketika kita membandingkan, kita menginginkan adanya suatu persamaan begitu. Jadi contoh nih, saya membandingkan Indonesia dengan yang sama dengan Indonesia apa? Mungkin Amerika begitu. Tapi kan kemudian konteksnya itu berbeda. Jadi Indonesia budaya begini, Amerika begini. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini apakah kemudian dengan adanya perbandingan itu, lalu kemudian di sini Indonesia kurangnya ini, Amerika kurangnya ini. Apa kemudian yang kurang ini bisa kemudian ditambahkan oleh Indonesia atau bagaimana? Maksudnya kayak ini loh, kalau kita simpulkan, maksudnya apakah dengan setelah adanya perbandingan itu, lalu kemudian Indonesia bisa belajar banyak dengan yang negara yang diperbandingkan gitu, negara entahlah yang lebih maju atau lebih apa gitu, sehingga itu berdampak dengan negara yang lebih kecil yang diperbandingkan itu. Oke. Apakah begitu atau bagaimana? Sebenarnya iya. Jadi tujuan dari perbandingan, terutama kalau kita menggunakan teori atau metode agreement, itu sebenarnya kita mencoba untuk melihat, bisa sih kita membandingkan antar negara maju dan negara yang sedang berkembang. Tapi dari segi kesamaan, mungkin kalau dari pertanyaannya Hamdi, Indonesia dan Amerika sama-sama menerapkan sistem demokrasi. Indonesia dan Amerika sama-sama menerapkan pemilu untuk suksesinya. Tapi dari berbagai kesamaan yang dibandingkan ini, ternyata banyak poin penting yang bisa dipilah atau yang bisa dipelajari dari Amerika dan juga dari Indonesia. Nah, poin penting ini nanti yang bisa disimpulkan dan bisa menjadi indikator-indikator bagaimana sih cara melakukan pembangunan, bagaimana sih cara membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Mungkin itu yang bisa kita lihat seperti itu, Hamdi. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, silakan. Baik, di sini saya mungkin mau mempertanyakan tentang historisnya deh sih, tujuan awal sih. Mohon maaf saya lupa nama pembuat teorinya. Apa tujuannya itu, apa sih Bu membuat teori perbandingan ini secara historis? Alasannya apa? Apakah pada zaman itu ada yang mengharuskan untuk membuat perbandingan antara suatu negara atau suatu teori? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya apa sih tujuan atau apa sih historisnya kok sampai ada teori perbandingan politik gitu ya? Sebenarnya kalau dari John Stuart Mill sendiri, John Stuart Mill itu kan dia peneliti dan awalnya sebenarnya kalau kita kembali ke pembahasan minggu lalu, perbandingan politik itu kan kajian yang lumayan baru. Dia baru muncul di pasca Perang Dunia Kedua. Stuart Mill di sini dia mencoba untuk melihat bagaimana sih perkembangan, khususnya penelitian-penelitian untuk melihat negara-negara pasca Perang Dunia Kedua, yang secara nggak langsung dia
membuat hasil dari penelitian ini berupa metode. Jadi penelitiannya itu menghasilkan 3 metode besar ini, seperti itu. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Ya sudah, nggak apa-apa. Pembahasan kita sudah cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membahas metode ketiga, yaitu joint metode. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari dulu. Mungkin kalau tadi masih ada yang bingung, gimana sih cara membandingkannya? Mungkin teman-teman bisa membuat draftnya dulu. Apakah bisa ya membandingkan negara A dan negara B? Metode apa yang saya gunakan? Mungkin bisa membuat simulasi dulu untuk kita diskusikan di minggu depan. Oke. Oh iya. Untuk minggu depan kita akan membahas sedikit tentang hasil-hasil penelitian yang menggunakan metode agreement dan juga metode different. Saya akan membawakan hasil penelitiannya dan kita akan membahas satu persatu. Dan akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil untuk membahas beberapa judul buku ini. Gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang kepengajaran dengan mata kuliah teori perbandingan politik. Saya Rizka Yunika Putri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.